Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tausiah dimulai, kita baca kalimat tauhid dulu ya sahabat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun asyraful Arabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun asyraful Arabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin,
Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna istinaba wabti'ada. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita bi'tamara fala junaha alaih ayyattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Wa qala aydan walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah amma ba'du. Ashabul fadilah, ashabus sa'adah, para alim ulama, para masyayikh, para guru, para PNS, para dosen, para asatidah, wabil khusus Al-Mukarram Dr. Andes Ki Haji Sunarji MSc MPD dari Kabupaten Sumeneb yang selalu mengisi kuliah subuh di Majelis Haramain. Yang kami hormati dan kami takdimi Al-Mukarram Dr. Andes Ki Haji Waqib Anwari MPD yang juga setia mengisi kuliah subuh di Majelis Haramain, dan seluruh para alim ulama, para kiai, para dosen, para guru, para asatidah, dan sahabat-sahabat subscriber dan YouTuber yang selalu mensubscribe, mensupport jalannya Haramain Tanah Luhur. Kami ucapkan terima kasih banyak atas subscribe-nya, atas dukungannya. Semoga sahabat-sahabat yang mensubscribe, mensupport, semoga oleh Allah dimudahkan seluruh usahanya, dimudahkan rezekinya, dan dikabulkan seluruh hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sahabat-sahabat dimanapun berada, sahabat-sahabat mustami'in mustami'at, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan juga bilus sahabat Haramain, Majelis Haramain dari Haramain 1, Majelis Haramain Pusat, Haramain 2, Haramain 3, Haramain 4, dan Haramain 5, dan juga Haramain 6, Haramain 7, Haramain 8, dan grup yang bergabung dengan Haramain. Semuanya dari ujung timur dunia ini sampai ujung barat, walaupun tidak kami sebutkan satu persatu, namun kami tidak mengurangi rasa hormat kami. Semuanya kami hormati dan kami takdimi. Alhamdulillahirabbil alamin, masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada malam hari ini kami tidak lupa memanjatkan rasa puja dan puji tasyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kami oleh Allah diberikan kesempatan, kesehatan, diberikan hidayah untuk mengisi tausiah pada malam hari ini, yang kami ulang ya. Yang sore kemarin kami ulang karena banyak kesalahan ya sahabat, jadi kami ulang tausiah untuk haji tahun ini ya, untuk rukun-rukun haji, untuk wajibnya haji dan rukun umroh ya, dan sunat-sunatnya haji. Semuanya ini itu merupakan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat dan salam senantiasa kami haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena kita tidak bakal terangkis dari jurang keinginan, kekufuran serta kenistaan
tanpa adanya hidayah, tanpa adanya jasa-jasa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Haramain tanah luhur dimanapun berada yang kami hormati dan kami taklimi, sekarang ini telah memasuki tanggal 24 Mei ya sahabat. Atau kalau bulan atas kita telah masuki tanggal 25, memasuki tanggal malam tanggal 25, memasuki tanggal 25 Mei ya sahabat ya. Dan untuk bulan atas kita memasuki tanggal 26 Dzulqa'dah ya, 1446 Hijriah, atau tanggal memasuki malam tanggal 25 Mei tahun 2025 Masehi ya. Maka sekarang ini sebentar lagi ya, sekarang ini tanggal 26 malam Ahad ya, atau malam Minggu tanggal 26 Dzulqa'dah. Maka insya Allah karena sekarang ini kita tidak sampai 30 dalam bulan atas, tidak sampai 30, maka insya Allah tanggal 29 nanti langsung pindah ke bulan Dzulhijjah tanggal 1. Jadi terakhir bulan Dzulqa'dah itu tanggal 29 ya sahabat. Sekarang ini telah memasuki tanggal 26, maka insya Allah tiga hari lagi kita telah memasuki bulan Dzulhijjah. Nah, bulan Dzulqa'dah ini termasuk bagian dari bulan hurum ya sahabat. Memasuki bulan hurum ya. Bulan hurum, di mana bulan hurum itu ada 4 bulan dalam 1 tahun. Yaitu ada yang pertama yaitu bulan Rajab ya. Terus ya ada 3 bulan berturut-turut, diantaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, Dzulqa'dah ini kita disunnahkan untuk berpuasa sunnah ya sahabat, pahalanya 30 ya. Kalau bulan-bulan biasa pahalanya manja abil hasanat wala asyru amsalihha, kalau beribadah 1 pahalanya 3, kalau bulan hurum 30, kalau bulan Ramadan 70 ya. Ada yang mengatakan tidak terbatas. Sahabat-sahabat Haramain tanah luhur yang kami hormati dan kami taklimi, kita sekarang ini jemaah haji sudah ada yang 10 hari kemarin berangkat, ada yang kemarin berangkat jemaah haji, ada yang belum berangkat sahabat. Maka bulan Dzulqa'dah ini kita masih belum melaksanakan ibadah haji ya, masih belum melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah apa? Ibadah umroh ya sahabat, karena masih belum memasuki bulan haji. Maka dinamakan haji karena memasuki bulan haji. Maka haji itu akan dimulai setelah datangnya bulan haji ya sahabat. Maka bagi jemaah haji yang berangkat Dzulqa'dah, maka melaksanakan ibadah umroh dulu di sana ya, atau melaksanakan sunnah atau apa ya, atau langsung berkunjung ke makamnya baginda Nabi ya, ke Madinah, atau di sana dulu menginap di Madinah dulu, ibadah di Masjid Nabawi di sana ya, karena di sana itu pahala terbesar setelah Mekah Al-Mukarramah ya, baru Masjid Nabawi, baru masjid-masjid yang lain ya sahabat. Jadi ibadah yang paling besar itu yaitu ibadah di Masjidil Haram, yang kedua di Masjid Nabawi, yang ketiga masjid-masjid jami yang lain ya sahabat. Sahabat Haramain tanah luhur yang kami hormati dan kami taklimi, kemarin ya terlalu banyak salah ya sahabat, mungkin itu saking kebodohan kami, maka kami ulang ya. Ada bagi jemaah haji yang sudah berangkat atau yang belum berangkat, maka simak ini ya. Ada apa sih yang dinamakan haji itu? Haji itu menurut luasnya yaitu melaksanakan ibadah haji ke Mekah linusuki dengan bersungguh-sungguh ya sahabat. Melaksanakan berangkat yaitu
sungguh-sungguh ya untuk luatnya, untuk syaratnya, untuk syar'an yaitu niat berangkat ke Baitul Haram melaksanakan ibadah haji, ibadah haji, ibadah umroh misalnya, linnusuki, tidak lain semata-mata yaitu sungguh-sungguh lillahi ta'ala, itu sungguh karena Allah Ta'ala ya. Ada beberapa syarat agar kita itu boleh melaksanakan ibadah haji. Apa syaratnya? Yaitu ada 7 syarat. Yang pertama harus Islam. Kalau bukan orang Islam tidak boleh ya. Non Islam tidak boleh naik haji. Ya, harus umat Islam. Yang kedua harus balik, harus balik. Kalau masih belum balik jangan, tidak memenuhi syarat ya. Yang ketiga punya akal, kalau orang gila tidak boleh. Yang keempat harus merdeka, kalau budak tidak usah. Harus, kalau masih dalam peperangan tidak usah, seperti Palestina diserang Israel tidak usah. Ya, wujudiza, ada sangu, punya uang ya, punya sangu. Dan juga udur rohilah, harus ada kendaraan. Ya, dan juga harus punya kendaraan dan harus ada dan harus selamat dalam perjalanan ya, harus selamat dalam perjalanan. Dan pulang perginya harus selamat dan ada kendaraan, dan pulang perginya harus selamat. Ya, kalau tidak selamat berarti hajinya sukses, cuman orangnya tidak kembali lagi. Nah itu ya sahabat. Seperti Al-Mukarram, Al-Maghfurullah, Al-Mukarram Ki Haji Maimun Zubair, Allahumma lahu warhamhu wa'afi wa'afan. Semoga beliau diampuni dosa, semoga beliau masuk surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu termasuk para ulama, para aulia ya, dan juga beliau termasuk asyuhada ya. Syuhada fid dunya wal akhirah. Kenapa begitu? Karena beliau wafat di Mekah dikala beliau dalam melaksanakan ibadah haji ya, pada 2 tahun kemarin ya. Jadi beliau itu termasuk syuhada fid dunya wal syahid fid dunya wal akhirah ya. Karena beliau wafat ketika melaksanakan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah, di Baitul Haram ya. Lah, beliau itu sukses hajinya, sukses ya semua. Namun jasad beliau tidak pulang ke Indonesia ya. Namun tidak sedikit para alim, para ulama, para aulia ya sahabat yang ingin wafat di Mekah ya. Di kitab ini, di karangan di Fathul Qorib Al-Mujib ini, harus pulang berangkat selamat, pulangnya selamat. Kalau walaupun misalnya ada sebagian para ulama, para wali itu tidak pulang, misalnya wafat di Mekah, itu mungkin termasuk keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan kita sudon ya. Mungkin beliau itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala wafat di tanah suci ya. Wafat dan dikebumikan di tanah suci haram. Kalau Indonesia ya bukan termasuk tanah suci ya sahabat, tanah biasa. Karena tanah suci itu hanya Makkah dan Madinah, itu termasuk tanah suci, tanah yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan main-main di sana ya, jangan melakukan hal yang dilarang oleh Allah, karena termasuk tanah suci Mekah. Makanya dinamakan tanah suci Mekah tanah haram, tanah yang diharamkan bagi manusia mengambil barang-barang di sana. Walaupun mengambil rumput, walaupun mengambil batu, haram hukumnya di Mekah ya. Sahabat-sahabat, kita lanjut ya, dipercepat. Ada beberapa rukun ya. Ini kalau rukun ini tidak boleh diwakilkan ya sahabat. Kalau diwakilkan maka hajinya tidak sah. Ada berapa rukun haji itu? Ada 4. Yang pertama itu niat ya. Niat itu kalau nanti sahabat-sahabat sudah sampai di Mekah, langsung atau masuk ke hotel, masuk kemas-kemas di sana, langsung mikot. Apa mikot? Tempat membaca niat dan memakai ihram. Antara Mekah dan Madinah ada masjid di sana, ada kayak masjid besar di antara Mekah dan Madinah, dan sana niat bersama jemaah haji di sana, niat semua. Niat apa niatnya? Niat saya melaksanakan ibadah haji pada tahun ini fardhah lillahi ta'ala.
umrohnya, niat saya melaksanakan ibadah umroh pada tahun ini fardhah lillahi ta'ala ya niatnya ya. Sambil lalu memakai ihram, lalu berangkat ke Mekah. Yang mau tawaf dulu silahkan mau tawaf dulu. Namanya tawaf kudum ya, tawaf dulu. Langsung setelah tawaf, misalnya datangnya ke Mekah itu datang pada tanggal 8 sahabat. Misalnya tidak punya kesempatan untuk tawaf dulu, langsung wukuf, maka silahkan langsung wukuf di Arafah. Langsung mikot langsung ke Arafah malam tanggal 9-nya. Malam tanggal 9-nya langsung wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah, tanggal 10-nya takbir sambil lalu tawaf dia, langsung tawaf. Setelah niat rukun yang pertama ini tidak boleh diwakilkan ya sahabat, niat haji. Niatnya sudah, niat saya melaksanakan ibadah haji pada tahun ini fardhu li ta'ala. Yang kedua, wukuf di Arafah tidak boleh diwakilkan. Kalau sakit harus didorong, ditandu, dipikul, dipikul ya, atau diusung. Tidak boleh diwakilkan ini. Kalau diwakilkan nggak sah hajinya. Ini ya sama dengan rukun sholat. Rukun sholat tidak boleh diwakilkan. Ya, kalau tidak bisa sholat berdiri, bersolat dengan cara tidur, duduk. Jadi tidak bisa diwakilkan kalau sholat. Sama dengan rukun ini, rukun sholat, rukun haji. Tidak boleh diwakilkan ya. Harus perorangan datang ke wukuf di Arafah malam tanggal 9, sehari semalam di sana, langsung malam tanggal 10-nya, langsung hari raya Idul Adha, takbir. Apa yang dibaca? Setelah mikot niat itu kita membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, di bis itu labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wukuf di Arafah juga sama membaca talbiyah, yusannul aktsar, kata ulama, kata pengarang Fathul Qorib ini, disunahkan membaca. Kata baginda Nabi disunnahkan memperbanyak membaca talbiyah. Wukuf di Arafah juga sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perbanyak wukuf di Arafah. Ada sambil lalu baca Al-Quran, sambil lalu baca talbiyah ketika wukuf di Arafah. Dan ini yang pertama, niat dan wukuf di Arafah tidak boleh diwakilkan. Kalau diwakilkan tidak sah hajinya. Yang ketiga, tawaf ya, tawaf mengelilingi Ka'bah. Contoh, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Ke kanan dulu ya. Ke kanan dulu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perbanyak yusannul aktsar, perbanyak membaca talbiyah ya. Jadi yusannul aktsar, kata baginda Nabi disuruh perbanyak membaca talbiyah. Yang selanjutnya yang keempat, ini tawaf ini tidak boleh diwakilkan ya. Kalau sakit, kalau apa harus dorong, harus ditandu, harus diusung, harus dipikul ya. Tidak boleh ini. Tidak boleh wakilkan. Yang terakhir yang keempat yaitu as-sa'yu bainas Safa wal Marwah, yaitu sa'i dari Gunung Safa ke Gunung Marwah. Jadi apa sa'i itu? Jalan lari-lari kecil ya, bolak-balik 7 kali dari Safa langsung ke Marwah. Tidak boleh baca-baca yang lain, tidak boleh nyanyi-nyanyi, tidak boleh baca-baca, pokoknya nyanyi-nyanyi. Misalnya baca Garuda Pancasila atau Halo Halo Bandung, itu di televisi. Beberapa tahun yang kemarin saya melihat di televisi ada jemaah haji Indonesia menyanyikan lagu Halo Halo Bandung dan Garuda Pancasila. Enggak boleh ya, haram, hukumnya haram. Kalau baca Pancasila, Garuda Pancasila silakan di hotel atau di mana?
di tempat-tempat yang lain ya sahabat boleh, atau kalau didoakan dalam hati doakan Indonesia boleh, tapi jangan sampai baca lami-lami di sana, nggak boleh, haram ya, karena lagi melaksanakan rukun haji, tidak boleh membaca sesuatu yang membatalkan rukun haji. Apa yang dibaca? Yusannul aktsar talbiyah, membaca yuqalu talbiyah, disunahkan membaca talbiyah. Yusannul aktsar, berbanyak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lah, jadi 4 sudah rukun ini ya, sudah selesai. Yang pertama rukun haji yang tidak boleh diwakilkan. Pertama niat sambil lalu memakai ihram. Pakaian ihram itu apa? Pakaian seperti anduk gitu ya. Tidak boleh dijahit. Kalau dijahit tak sah hajinya. So, kayak handuk itu tapi putih warnanya. Niat. Yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i. Tidak boleh diwakilkan. Terus selanjutnya yaitu ada rukun umroh ya sahabat. Rukun umroh itu juga ada 3. Ada sebagian ulama berpendapat ada 4, tapi sebagian ulama yang jumhur ada ada 3. Yang pertama apa? Niat di mikot, niat saya melaksanakan ibadah umroh fardhu lillahi ta'ala, langsung pakai pakaian ihramnya, langsung tawaf di Arafah, tawaf labbaik Allahumma labbaik melilit Ka'bah. Yang kedua yang ketiga yaitu as-sa'yuh bainas Safa wal Marwah. Jadi ada 3 rukun umroh itu. Yang pertama niat saya melaksanakan ibadah umroh pada tahun ini fardhu lillahi ta'ala. Lalu langsung yang kedua tawaf di Arafah, tawaf di Masjidil Haram melilit Ka'bah 7 putaran. Yang ketiga as-sa'yuh bainas Safa wal Marwah, sa'i, jalan lari-lari kecil dari Gunung Safa ke Marwah 7 bolak-balik ya. Lah itu maka umrohnya sudah sah. Dan juga sebagian ulama ada yang menambah apa yang keempat? Ada 4 yang keempat yaitu al-halqu awit taksir, yaitu mencukur dan menggunting. Kalau bisa ya laksanakan semua 4 ini ya. Walaupun dalam kitab ini ada yang kilan ulama ada yang mengatakan 3 salasa, sebagian ba'dun nasahih, sebagian ulama ada yang mengatakan 4, maka lebih sempurnanya lagi kalau 4 ini dilakukan ya sahabat. Tidak ada salahnya untuk lebih sempurna. Setelah sa'i maka langsung cukur atau gunting. Paling sedikit gunting rambut itu 3 helai rambut. Cukup 3 rambut, diambil 3 rambut, boleh dicabut, digunting, boleh, sah sudah umrohnya. Niat tawaf langsung sa'i, itu umrohnya, ibadah umrohnya sudah selesai, dan juga cukur dan gunting. Allah. Jadi yang rukun haji yang tidak boleh diwakilkan ada 4. Yang pertama niat, langsung wukuf di Arafah, tawaf dan sa'i. Sedangkan rukun umroh ada 3, sebagian ada 4, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Yang pertama niat, langsung tawaf di melilit Ka'bah, langsung sa'i, dan keempat yang itu mencukur atau gunting. Selanjutnya wajibnya haji selain rukun. Ada berapa wajibnya haji selain rukun? Ada 3 sahabat, ada 3 ya, cukup 3. Yang pertama memakai ihram ya, di mikot pakai ihramnya ya, pakaian baju yang tidak dijahit itu. Yang kedua romyul jimar, lempar jumroh ya. Lempar jumroh ini kalau sakit boleh diwakilkan ya sahabat, dengan cara membayar denda ya, bayar kambing biasanya ya. Tanya kepada petugas ya, kepada pembimbingnya, biasanya pembimbingnya lebih tahu ya. Romyul jimar ini, lempar jumroh ini ada 3 ya. Ada yang pertama romyul jimarul kubro, wusto, dan romyul jimar
dan Jumratul Aqabah. Ya, yang pertama Jumratul Kubra, Jumratul Wusta dan Jumratul Aqabah. Jumratul Kubra ini ngambil kerikil, 7 kerikil. Lalu lempar yang pertama ke ada kayak sumur itu melemparkan penyakit, melemparkan apa? Melempar dalam diri kita, lemparkan hal-hal buruk dalam tubuh kita, lemparkan kepada setan ya. Setan yang ada itu lemparkan. Karena itu ceritanya dulu itu Nabiullah Ismail alaihissalam ketika Nabiullah Ibrahim dulu ya. Ketika Nabiullah Ibrahim mau menyembelih Nabiullah Ismail, itu iblis datang menggoda agar Nabiullah Ibrahim membatalkan untuk menyembelih Nabiullah Ismail. Akhirnya oleh Nabiullah Ibrahim dilempar tuh iblis dari batu kerikil itu. Dan niat kita untuk lempar jumrah kubro yang pertama, lempar jumrah kubro itu niatkan pertama niat dalam diri kita semoga setan-setan, penyakit-penyakit riya, dengki yang dalam tubuh kita dibuang. Dan juga yang kedua melempar setan itu, godaan-godaan setan itu. 7 kali dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5, Allahu Akbar 6, Allahu Akbar 7. Ya, 7 lemparan. Itu Jumratul Kubra. Jumratul Wusta yang kedua juga sama, 7 kerikil. Lempar juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Jumratul Aqabah yang terakhir juga sama, 7 kerikil. Dan juga ini perlu digarisbawahi ya kepada jemaah haji, perlu digarisbawahi, jangan sekali-kali membawa kerikil atau jangan sekali-kali menyisakan kerikil di dalam tasnya. Kalau ada sebagian jemaah haji membawa kerikil, sisa kerikil, dari ketika lempar jumrah itu ada kerikil tersisa di tasnya, langsung dibawa pulang ke rumah, maka wajib dikembalikan kerikil itu ke Mekah Al-Mukarramah lagi. Itu wajib dikembalikan kerikil itu ke Mekah. Kalau tidak dikembalikan maka akibatnya fatal ya sahabat. Cara mengembalikan, maka titip kepada orang jemaah haji atau orang umroh. Titip itu. Ini saya titip kerikil karena ketika saya haji kemarin ada kerikil kelupaan di tas saya, ada kerikil tersisa di tas saya. Jadi saya nitipkan kerikil ini ya, kembalikan ke Mekah Al-Mukarramah. Itu sudah. Kalau tidak dikembalikan maka akibatnya fatal ya sahabat. Itu jangan coba-coba mengambil rumput atau kerikil di Mekah ya. Wajib dikembali, hukumnya haram hukumnya ya. Makanya dinamakan tanah suci haram ya. Tanah suci Mekah Al-Mukarramah atau tanah haram ya. Terus selanjutnya setelah Jumratul Aqabah maka al-halqu atau taksiru terakhir, yaitu mencukur dan menggunting. Bagi perempuan menggunting, bagi laki-laki mencukur, digundul, dibotakin boleh. Kalau misalnya iman-iman ke rambutnya cukup 3 helai rambut. Kalau botak kepalanya nggak punya rambut cukup guntingnya dijalankan ke kepalanya. Srit Imrarul Musa, kata Fathul Qorib, ini jalankan srit 3 kali maka sudah cukup, sudah sah, dianggap sah ya hajinya ya. Kalau ini boleh diwakilkan kalau sakit ya, atau bayar denda. Tanyakan saja ya kepada pembimbingnya ya, mungkin takut apa yang kami sampaikan tidak ada kekurangan ya. Tolong sahabat-sahabat para jemaah haji langsung minta pendapat ke pembimbing hajinya. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati, sahabat-sahabat Haramain Tanah Luhur yang kami hormati dan kami taati, selanjutnya ada beberapa sunat ya, sunatnya haji ya. Yang pertama, sunatnya haji itu haji ifrad, mengutamakan haji dulu ketimbang umroh ya, haji dulu baru umroh. Yang kedua itu sunnah ya. Yang kedua memperbanyak membaca talbiyah. Jangan membaca yang lain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu. Yang ketiga
yaitu apa? Tawaf kudum, ya, tawaf kudum. Yang keempat yaitu nginap di Musdalifah, menginap semalam di Musdalifah. Dan juga ya yang selanjutnya menginap di Mina, ya, menginap di Mina juga. Ya, dan selanjutnya yaitu eh, yaitu tawaf, sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, ya. Sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Maka di sana ada makom Ibrahim. Apa makom Ibrahim? Tempat berdirinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau membuat Ka'bah, ya. Jadi ketika beliau membuat Ka'bah, maka Nabiullah Ibrahim itu berdiri di batu itu, ada batu di sana tempat Nabiullah Ibrahim itu mengecek Ka'bah, apakah Ka'bah ini lurus atau tidak. Maka dinamakan makam Ibrahim, bukan makamnya Nabi Ibrahim, tapi makom, tempat berdirinya Nabi Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim menyeleksi, mengecek Ka'bah. Ya, makanya makom Ibrahim, berdiri Ibrahim, kom Nabiullah Ibrahim, berdiri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi sampai sekarang berdirinya tempat Nabi Ibrahim itu sampai batunya itu ada telapak kaki beliau. Saking lamanya beliau membuat Ka'bah, sahabat, sampai batu, sampai itu, sampai ada tanda telapak kaki beliau. Saking mulianya makom, maka disunahkan, ya, sholat 2 rakaat fi maqami Ibrahim, niatnya usolli sunnatan fi maqami Ibrahim lillahi ta'ala, ya, niatnya usolli sunnatan, usolli sunnatan, usolli sholatu sunnatan fi maqami Ibrahim, usolli sunnatan fi maqami Ibrahim sunnatan lillahi ta'ala, ya, sunatnya, ya. Dan juga yang selanjutnya tawaf wada, tawaf pamitan, ya. Jadi kalau keluar ke mana, tawaf dulu, melaksanakan ibadah ini tawaf dulu, ya, disunahkan itu, ya, namanya tawaf wada, ya. Tawaf wada namanya tawaf pamitan, ya. Jadi mau kemana tawaf pamitan, mau pulang nanti, mau pulang sudah selesai, sudah saatnya pulang ke Indonesia, tawaf lagi, namanya tawaf wada, ya, tawaf pamitan, ya. Kemana tawaf pamitan, maka kita masuknya punya akhlak, punya peraturan, maka pulangnya juga punya akhlak, punya peraturan, pamit, ya, ke Masjidil Ka'bah, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, ke Baitullah, ya. Sahabat-sahabat haramin yang kami hormati dan kami takzimi, hanya ini dapat kami sampaikan. Semoga para jemaah haji pada tahun ini semua oleh Allah dimudahkan melaksanakan ibadah haji dan disehatkan jasmani rohaninya, dan berangkat sehat, berangkat selamat, dan juga pulang sehat dan pulang selamat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga hajinya menjadi haji yang mabrur, yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semakin meningkat ibadahnya setelah pulang ke Indonesia dan ke negaranya masing-masing, ya, di dunia ini. Semoga hajinya menjadi pembersih dan tidak punya dosa, dan juga bisa menjadi tauladan dan bisa meningkatkan ibadah kita ketika pulang ke negaranya masing. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sahabat-sahabat haramain, muslimin muslimat, mukmin mukminat dimanapun berada, terutama sahabat-sahabat subscriber, semoga kita semua oleh Allah dikabulkan hajat kita, bisa naik haji dan umroh ke Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat haramain yang kami hormati dan kami takzimi, hanya ini dapat kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Kalau ada kesalahan kurang, tolong diperbaiki, ya sahabat, karena kami juga manusia biasa, tidak lepas dari salah dan dosa, ya sahabat. Karena tausiah yang kemarin tuh kami cek ternyata banyak salahnya, ya sahabat. Maaf, maklum, ya, kami ini orang bodoh, banyak dosa, juga mahlul khata' wa nisyan. Jadi kami ulang lagi, ya, tausiah sekarang ini. Sahabat-sahabat haramain yang kami hormati dan kami takzimi, hanya ini dapat kami sampaikan, kurang lebih minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumuhu bada min tal'atihi wal lailu daja min wafaratihi
فاق الرذلا فضلا وعلا أهدى الزبلا لدنانته فاق الرذلا فضلا وعلا أهدى الزبلا لدنانته كنز الكرم أكب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب أعلى الحسب هو خير النبي لأمته أزكى النسب أعلى الحسب هو خير نبي لأمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته شعتي شجر أدق الحجر شوق القمر لشريعته جبريل أتى ليلا أسرى والرب دعا لحضرته جبريل أتى ليلا أسرى والرب دعا لحضرته كان الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لجنته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لجنته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لجنته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لجنته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك